Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini melanjutkan hancah kita dalam kitab Irsyadul Ibad sampai kepada faslun fil ghasyi fil bai'i wa ghairihi. Adalah pasal tentang keharaman penipuan dalam jual beli, tipu-tipu dalam jual beli dan lain sebagainya. Ya, kalau yang minggu yang lalu kita sudah bahas tentang ihtikar, tentang penimbun. Berikutnya adalah larangan dalam melakukan tipu muslihat dalam jual beli dan lain sebagainya. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa lubihi fi darain amin ya rabbal alamin ila an qala akhraja Muslimun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, man hamala alaina silaha falaisa minna. Barang siapa yang membawa senjata alaina, hendak menyerang kita, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kita, maka bukan termasuk golongan kami, kata Kanjeng Nabi. Wa man ghasyana, dan barang siapa yang menipu kepada kita, falaisa minna, maka juga bukan termasuk golongan kami. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah siapapun orang, orang muslim yang membawa senjata hendak menyerang kita, menakut-nakuti kita, atau hendak menyakiti umat muslim yang lain, maksudnya orang muslim membawa senjata untuk menyakiti muslim yang lain, maka kata Kanjeng Nabi, falaisa minna, bukan termasuk golongan kami, maka bukan ikut dengan thariqah kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga orang yang melakukan tipu muslihat dalam jual beli, melakukan penipuan dalam jual beli, juga bukan termasuk golongan kami, tidak diakui sebagai golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya wa Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi anhu dari Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, melewati ala subrati ta'ami, melewati ada setumpuk makanan yang dijual belikan, di pasar gitu, ada orang yang jual beli. Nah, makanan yang dijual belikan itu ditumpuk. Fa'adkhala yadahu fiha, kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam makanan yang ditumpuk tersebut, jadi merogoh bagian dalamnya. Fanalat asabi'uhu balalan, lalu tangannya meraih sesuatu, jari jemarinya meraih sesuatu yang basah di dalam makanan tersebut. Di sini disebutkan apa itu kurma atau apa, yang penting situ makanan, atau bisa jadi mungkin seperti beras kalau di kita di atasnya cakep, pas dirogoh dalamnya jelek gitu. Faqala, lalu Rasulullah bertanya, ma hadza ya sahibat ta'am, yang basah ini apa wahai pemilik makanan, gitu Oh, di atasnya cakep, di bawahnya ada yang basah-basah, ini udah busuk apa-apa, gitu, kira-kira gitu Qala, lalu si penjual berkata, asobat hussama'u ay al-mataru, makanan itu telah terkena air hujan ya Rasulullah, gitu terkena langit, air hujan maksudnya. Tadi kena air hujan, ditumpuk. Qala, Rasulullah bersabda, afala taj'alannahu fawqa ta'ami hatta yarahu nas, kenapa tidak engkau letakkan di atasnya, di atas makanan yang terkena air hujan tadi, kenapa enggak taruh di atas sehingga orang bisa melihatnya? Kan kalau sengaja ditutupin mah nggak kelihatan. Artinya berarti termasuk menipu.
ya, yang bagus ditaruh di luar, yang jeleknya taruh di dalam. Biasa itu. Ya, kan rata-rata berapa begitu ya? Iya. Gitu. Nyodoknya. Man ghasyana falaysa minna. Lalu kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang menipu dalam jual beli kepada kami, ya, menipu kami, falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu kan pedagang kan jujur ya, kalau jelek bilang jelek. Jangan jadi ada jualan yang misalnya barangnya sebagian yang sudah ada cacatnya, maka dipisahin tuh. Oh ini yang ada cacatnya harganya segini. Kalau mau ambil, kalau enggak sudah. Yang tidak ada cacat segini. Jadi harus tahu, harus dijelaskan gitu, harus tampak. Jangan malah ditutupi. Kalau ditutupi berarti di situ ada unsur menipu. Ya, maka kalau ada unsur menipu maka tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ibnu Majah, lalu hadis berikutnya diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, man ba'a aiban, barang siapa yang menjual barang yang terdapat cacatnya, lam yubayyinhu, lalu ia tidak menjelaskan. Si penjual menjual barang cacat tapi tidak menjelaskan, lam yazal fi maqtillah, maka ia senantiasa dalam murka Allah. Walam tazalil malaikatu tal'anuhu, dan malaikat senantiasa melaknatnya. Ya, jual apa saja itu. Oh ini ada cacatnya, bilang ini ada cacatnya, kekurangannya di sini. Kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Kalau jual beli itu, saya kira penjual yang terkenal dari kejujurannya mungkin awal-awal pahit ya, tapi pasti kesananya juga orang tahu, oh, ini jual jujur. Kalau sekarang kan sales apa aja kalau kita tanya bagus semua, nggak ada barang yang jelek sekali kalau ditanya. Tanya buku bang sama kocat bagus semua. Jadi ini batangnya kecil, bagus nih bang. Ini calon bagus ini. Belum aja nih katanya. Belum aja nih. Malah tanam pantat. Merengket. Wal Baihaqi wal Asbahani, lalu berikutnya diriwayatkan dari Imam Al Baihaqi dan Imam Al Asbahani, an Abi Hurairah mauqufan alaih, dari Abi Hurairah dalam hadis mauquf kepada Abi Hurairah, annahu, bahwasanya ia marra binahiyatil harrati, ia melewati daerah yang sangat tandus. Ya, nahiyatul hara itu adalah tempat yang katanya punya batu-batu yang hitam, tandus ini. Fa idza bi insanin yahmalu labanan, tiba-tiba ada seseorang yang membawa susu, maksudnya membawa susu, yabi'uhu, yang menjualnya. Ya, tiba-tiba di tengah-tengah tempat yang panas dan tandus itu ada orang yang jual susu. Faradhara ilaihi Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah memandangnya. Fa idza huwa qad khalatahu bil ma. Ternyata susu yang dijualnya sudah dicampur air. Faqala lahu Abu Hurairah. Lalu Imam Abu Hurairah berkata kepadanya, "Kaifa takunu idza qila laka yaumal qiyamah khallisil ma'a minal laban?" Bagaimana engkau sikapmu jika nanti ditanyakan kepadamu, dikatakan kepadamu pada hari kiamat, khallisil ma', artinya bersihkan air minalaban, dari susu. Ya, penjual, gimana nanti kalau dari yaumul qiyamah nanti ketemu, diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan air dari susu. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Artinya ini adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Sebagai apa? Sebagai idlal katanya, sebagai penghinaan kepada orang-orang yang melakukan penipuan di muka bumi. Lagi jual beli nipu, nanti di sana disuruh akan diperintahkan hal yang sama. Bisa nggak memurnikannya? Nggak bisa. Itu sebagai idlalan, untuk menghinakan orang-orang yang
melakukan penipuan pada saat dia hidup di dunia. Ini sebagaimana katanya kita pernah dengar haram taswir kan ya. Taswir itu melukis hewan-hewan atau makhluk hidup. Haram melukis hewan atau makhluk hidup dengan utuh, nggak boleh. Melukis itu nggak boleh, haram. Makanya katanya bagi mereka, katanya lil musawwirin dalam syarahnya dikatakan nanti juga seperti orang yang suka menggambar, di yaumul qiyamah nanti akan Allah perintahkan kepada orang-orang yang musawwir, yang orang yang suka tukang lukis itu, katanya hidupkan dia, ahyau, ya, berikan dia ruh. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini bagi mereka yang melanggar tetap melukis makhluk-makhluk hidup. Nah, bagi kita orang muslim, kalau menggambar, melukis, maka bikinlah lukisan yang sekiranya walaupun yang dimaksud adalah misalnya kita melukis binatang dan sebagainya, adalah lukisan yang sekiranya dia tidak hidup, kalau ada di alam nyata. Apa misalnya Pak lehernya itu putus begitu, ya, dan lain sebagainya. Kalau lukis nggak boleh. Jadi kalau foto bagaimana? Kan itu lebih nyata daripada lukisan. Kalau foto gimana? Cermin. Kalau foto enggak, ya sama kita kayak bercermin. Kalau foto kan cermin, kalau cermin enggak. Nah, yang haram itu taswir. Taswir itu melukis. Ya walaupun foto juga dalam bahasa Arabnya taswir juga. Ya. Rosmah lah ya. Rosmah itu tarsim ya, melukis. Wahaka Al-Ghazali fil Ihya, Imam Al-Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya, anna syakhsan kanat lahu baqaratun yuhallibuha. Dulu katanya ada seseorang yang punya sapi yang diperah susunya. Wa yukhallitu filabaniha ma'an wa yabi'u. Kemudian dia mencampurkan air dalam susunya dan dia menjualnya supaya lebih banyak. Ada orang yang punya susu perah, sapi perah, kemudian susunya dijual yang sudah dicampur dengan air. Faja'as sailun wa ghariqal baqarah. Ya. Tiba-tiba datanglah banjir dan tenggelamlah itu sapi. Ya, tiba-tiba datang banjir, tenggelam itu sapi. Faqala ba'du awladihi, maka sebagian anak-anak si pemerah sapi ini, si pemilik sapi ini berkata, innatil kalmiyahu, sesungguhnya air tersebut, air banjir tersebut katanya, innatilka almiyahul mutafarriqatu, sesungguhnya banjir tersebut adalah air yang terpisah-pisah, allati sababnaha fil labani, yang telah kita tuangkan dalam susu. Istama'at duf'atan wahidatan, yang telah berkumpul dalam satu kali sapuan. Wa khadatil baqarat, ya. Wa khadatil baqarat, dan mengambil baqarah. Ini katanya air banjir ini itu semata-mata adalah air yang kita tuangkan di dalam susu yang dikumpulkan oleh Allah kemudian menyapu sapi tersebut. Ya. Artinya apa? Artinya semua kelicikan yang dilakukan oleh orang yang melakukannya akan kembali kepada dirinya sendiri, akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan ya, kalau lihat dari kisah ini, bahkan semasa ia masih di dunia pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli yang dilakukan ya dengan penuh kebohongan adalah jual beli yang hilang keberkahannya. Ya. Sebetulnya kan salah satu kasab yang paling mulia itu adalah jual beli. Jual beli itu adalah pekerjaan min afdhalil kasbi, min afdhalil hirfati, di antara pekerjaan yang paling mulia. Karena Rasulullah SAW adalah berdagang, ya. Afdhalul kasbi ma biyadir rajuli, itu katanya yang dimaksud adalah berdagang atau bertani. Nah, para ulama sebagian besar mengatakan yang dimaksud adalah berdagang. Nah, berdagang kalau dilakukan dengan cara yang benar, ya, sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh para ulama, maka akan mendatangkan keberkahan bagi pelakunya.
Ya, makanya orang tua dulu, saya punya aki itu selalu ngomong, jual apa namanya, dagang gitu. Coba lihat dulu kiai-kiai pada jualan tuh, jual kain kayak, jual apa kayak gitu. Walaupun hal-hal yang ya mungkin istilahnya cuma ngumpulin recehan katanya gitu ya. Tapi itu katanya akan memberikan keberkahan dalam hidup. Sehingga salah satu yang dirasakan oleh para orang tua dulu adalah tidak kesulitan di masa tuanya. Ada aja. Rezeki itu walaupun kelihatannya nggak ada pencariannya, orang tua dulu kita kayaknya adem-adem aja, gitu. Ya, karena katanya salah satu keberkahan daripada dagang. Kalau dagang jual beli itu dilakukan dengan cara yang baik. Faqala wahaka Syakikul Balkhi, lalu menceritakan Imam Syakik al-Balkhi, annahu kana li Abi Hanifata, bahwasanya dulu Imam Abu Hanifah syarikun fit tijarah, ya, yuqal lahu Bishrun. Dulu punya partner dalam berdagang, ya, yang disebut namanya Bishr. Ya, dulu Imam Abu Hanifah punya partner berdagang namanya Bishr. Fa kharaja Bishrun fi tijaratihi bi Misr. Kemudian pergilah Bishr dalam perniagaannya itu ke kota Mesir. Nah, Bishr ini sebagai partnernya Imam Abu Hanifah berangkatlah ke Mesir untuk berdagang. Fa ba'sa ilaihi Abu Hanifah sab'ina thawban min siyabi khazin. Kemudian Imam Abu Hanifah mengirimkan 70 pakaian sutra kepada Bishr, ya. Fakataba ilaihi, dan Imam Abu Hanifah mengirimkan surat. Inna fisyabi, sesungguhnya dalam pakaian-pakaian yang dikirimkan tersebut, saubu khazin ma'iban, terdapat satu pakaian sutra yang ada cacatnya. Jadi dari 70 pakaian sutra yang dikirimkan itu, Imam Abu Hanifah sudah menuliskan surat kepada Bishr ini bahwa salah satunya ada baju sutra yang cacat, ya. Bi alamati kadza, ya, baju tersebut tandanya ini. Rinci banget tuh. Imam Abu Hanifah memerinci bahwa salah satu bajunya ada yang cacat. Fa idza bi'tahu, jika engkau menjualnya, fabayyin lil mushtari al aiba. Kalau nanti kamu menjualnya, pakaian yang ada cacatnya ini, jelaskan kepada si pembeli mana cacatnya, gitu ya. Qala, lalu diceritakan, faba'a Bishrun athiyaba kullaha. Ya, kemudian si Bishr ini menjual semua pakaian yang dikirimkan oleh Imam Abu Hanifah, seluruhnya. Laku semua itu pakaian. Wa raja'a ilal Kufah, lalu kembali ke kota Kufah. Faqala Abu Hanifah, lalu Imam Abu Hanifah bertanya, hal bayyanta dzalikal aib alladzi fi thawbil khazi? Apakah engkau telah menjelaskan cacat yang terdapat pada pakaian sutra tersebut kepada si pembeli? Faqala Bishr, maka Bishr menjawab, nasitu dzalikal aib, saya lupa terhadap cacat itu. Ya, namanya juga dagang itu ya, mungkin ruwet dan sebagainya. Kelupaan nih Bishr ini untuk menjelaskan cacat yang terdapat pada pakaian sutra tersebut. Qala, ya. Lalu perawi mengatakan, fatasaddaqa Abu Hanifah bijami ma'asabahu min tilkal tijarah. Lalu katanya Imam Abu Hanifah, karena si Bishr ini lupa menceritakan aib yang terdapat pada pakaian sutranya, maka disedekahkan semua yang ia peroleh dari perdagangan tersebut. Al aslu wal far'u jami'an. Bahkan modal dan keuntungannya disedekahin semua. Ya, gara-gara dia lupa jelasin doang tuh. Semua modal dan keuntungan disedekahin semua. Qala, lalu diceritakan, wa kana nasibu min dzalika alfu dirhamin.
Bagian Imam Abu Hanifah dari penjualan baju itu katanya sebanyak 1.000 dirham. Sebanyak berapa? 1.000 dirham. 1 dirham itu adalah uang perak sebesar 4 gram, 4 gram, kurang lebih begitu. Kalau 1.000 dirham berarti berapa gram tuh perak? 4.000 ya? 4.025 gram kira-kira. Apa 4.250? Ya, 4.250 gram perak. Itu uang dirham tuh. Itu bagiannya Imam Abu Hanifah. Ini disedekahin semua. Modalnya plus keuntungannya disedekahin semua. Ya. Qala qad dakhalat fihi syubhatu fala hajata libi. Katanya kata Imam Abu Hanifah, karena sudah masuk perkara yang syubhat dalam uangnya tersebut, katanya maka aku tidak punya hajat terhadap uang yang ada syubhatnya. Tuh. Saking waroknya Imam Abu Hanifah, ya jangankan yang haram, yang syubhat aja nggak mau. Makanya makna warok itu adalah orang yang menjauhi syubhat karena takut jatuh dalam perkara yang haram. Ya, itu namanya orang yang warok. Kita mah jangan yang syubhat, yang haram-haram dikit juga boleh dah. Yang penting cuan gitu. Tanbih, pengingat. Dhabitul ghasyil muharram. Adapun katanya batasan penipuan yang diharamkan itu adalah kapan kita disebut menipu dalam jual beli adalah ayya'lama dzil'ati, orang yang punya barang dagangan itu mengetahui, ya, yang punya barang dagangan itu baik orang yang yang menjual ataupun pemilik, ya, si pemiliknya atau orang yang menjualnya sebagai wakilnya tahu nih ada cacat dalam barang yang dijual. Minai bayin au musyari fiha syai'an, ada sesuatu dalam barang yang diperjualbelikannya, dalam barang dagangannya. Lawi tola alaihi man yuridu akhadaha lamma akhadaha bidzalika al muqabil. Sehingga kalau ada orang yang mau ngambilnya melihat cacat tersebut, ya, lamma akhadaha bidzalika al muqabil, maka dia tidak akan mau mengambil barang tersebut dengan harga yang ditetapkan. Itu namanya kita disebut melakukan penipuan. Kita tahu nih barang ada cacatnya. Kalau cacat ini diketahui oleh si pembeli, maka si pembeli nggak mau ngambil barang itu dengan harga segitu gitu loh, karena ada cacatnya. Kalau si penjual tahu lalu disembunyikan itu dari si pembeli, maka namanya ghosh. Maka namanya berarti menipu dalam berjual beli, dalam berdagang. Ya, jadi jangan sampai melakukan itu. Kalau tahu ada cacatnya dalam barang yang ingin kita jual, yang ingin kita perdagangkan, maka harus diketahui oleh si pembeli. Ya, karena kan dasarnya jual beli itu antarodin, halus rela. Si pembeli rela mengeluarkan uangnya, si penjual rela mengeluarkan barang yang dijualnya. Ya, kalau si pembeli tahu ada cacat di dalam barang yang dibelinya dengan harga yang dia keluarkan, rela kan dia kira-kira? Kalau rela sah, kalau nggak rela berarti haram, berarti nipu. Kalau kita kasih tahu kan, oh iya nih, kita jual HP nih misalnya, nih di HP ini ada cacatnya, ya, speakernya kurang kenceng misalnya gitu, suaranya kurang kenceng nih, tapi yang lain normal dah. Nah, jual segini mau nggak? Kalau mau berarti kan jual beli berlaku atas saling ridho, ada saling kerelaan, sah jual belinya. Tidak ada unsur penipuan walaupun ada cacat, karena cacatnya sudah diketahui oleh pembeli. Tapi kalau kita tutupin, misalnya ke pembelinya, nih speakernya kurang kenceng ya, ini di sini aja berisik, kalau mau kenceng gitu, misalnya, ya kita tutupin begitu. Di rumah dibawa ke rumah masih kecil juga sama, nah berarti nipu, gitu. Itu berarti inilah penipuan yang diharamkan, itu ya.
Fayajibu alaihi an yu'allimahu bihi, itu maka wajib baginya untuk memberitahukan cacat tersebut. Paham ya? Kalau ada sesuatu dalam barang yang diperjualbelikan cacat dan kita tahu, kita wajib memberitahukan itu kepada si pembeli. Wa yajibu aidon ala ajnabiyyin, ini bukan di luar dari konteks jual beli, juga wajib bagi orang lain, ya ajnabi, alima bisilati aiban, yang mengetahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan, an yukhbira murida akhliha wa illam yas'alhu anha, katanya wajib memberitahukan kepada orang yang hendak membelinya walaupun orang yang mau beli tersebut nggak nanya. Nih kita nih ada orang yang mau melakukan jual beli misalnya, jual beli barang, kita tahu barang itu ada cacatnya, paham nggak? Kita tahu ada cacatnya, tapi kita bukan pembeli, bukan penjual, orang lain doang, karena hanya kebetulan saja ini jual beli dilakukan di depan kita misalnya. Kita tahu nih, yang penjual ngomong nih, penjual barangnya, tanpa menyebutkan cacat yang ada pada barang tersebut. Sedangkan kita nih saksi tahu itu barang ada cacatnya. Nah kita itu wajib ngasih tahu sama orang yang mau beli. Jangan bang, itu ada cacatnya barang gitu. Saya jangan ambil segitu mah. Itu aja di sini tuh. Udah dikasih. Ya. Tuh, wajibu itu wajib kita. Ya. Kata mu'alif wajib memberikan kepada orang ajnabi, memberitahukan kepada orang yang hendak membelinya, ya, ketika dia tahu ada cacat yang hendak pada barang yang akan diperjualbelikan. Saya tahu. Ya. Ya, kama yajibu, sebagaimana juga wajib katanya, alaihi atas dirinya, wajib ngasih tahu ya. Idza ra'a insanan, kalau seseorang melihat orang lain yahtubu imra'atan, mau melamar seorang perempuan, wa alima biha au bihi, sedangkan ia tahu ada cacat pada si perempuan atau ada cacat pada orang yang mau melamar. Tahu nih kita nih. Ya. Ini harus diketahui. Nih ada lanang mau melamar sama seorang perempuan. Kita nih orang lain nih gitu. Ngelihat orang mau ngelamar. Maka dia harus tahu, harus ngasih tahu. Jangan bang, ini lanang itu suka tukang nepu, bininya banyak di mana-mana. Kasih tahu. Ya kalau misalnya ceweknya nerima nggak apa-apa, dah bini banyak juga, penting tanggung jawab misalnya, boleh nggak apa-apa. Atau misalnya jangan bang, ini perempuan masih kayaknya idahnya belum habis dah, gitu ya. Kita tahu nih ada cacat di perempuannya, kasih tahu, oh idahnya belum habis, jangan dulu. Ya, misalnya begitu. Oh jangan bang, ini mah perempuan sama siapa aja mau, misalnya gitu kan. Kasih tahu. Ya. Ya, artinya kalau kita tahu hal tersebut kekurangan pada orang lain, ya aib ya, kekurangan di sini aib ya, aib yang bisa mencelakakan orang lain, maka kasih tahu. Ya, ini bukan cuma hanya jual beli saja, apa saja. Kalau kita kasih tahu, artinya kalau kita kasih tahu akan mendatangkan maslahat, kebaikan, maka wajib kasih tahu. Ya. Aura'a insana yuridu ayyukhalitu akharun li muamalatin, atau melihat orang lain hendak bercampur, hendak bergaul katanya kepada orang lain li muamalatin. Misalnya ada orang nih mau kenalan, ya mau kenal aja, pengen biar memperbanyak relasi misalnya nih. Dan kita tahu nih orang nih banyak celaknya nih misalnya. Wah, di mana-mana merugikan orang lain mulu. Kita kasih tahu nih, baik-baik main sama dia gitu. Baik-baik main sama dia nih. Sebab di mana-mana udah banyak korbannya. Ya, kenapa lu jangan gitu. Boleh, itu boleh itu.
Bahkan di sini hukumnya wajib ngasih tahu. Ya. Bukan diri, bukan ya. Li muamalatin aw shadaqatin aw qiraatin nahwi ilmin wa alima bi ahadihima aiban. Bahkan katanya li qiraati ilmi, misalnya nih, berarti maknanya gini, kalau orang mau lihat orang lain, mau minta ngaji sama seorang ustadz misalnya, tapi ustadz banyak celaknya, ya gitu ya, jamaah misalnya gitu ya, pencabulan, kita kasih tahu jangan ajak ngaji begitu mah, tahu. Iya, jangan itu, karena kenapa? Karena bahaya. Kenapa kita wajib kasih tahu? Ini bahaya. Ya karena yang begini ini bisa menyesatkan orang. Gitu. Ada kan sekarang mah banyak ya, mohon maaf ya. Kan ustadz juga manusia, ya ada yang benar, ada yang nggak benar kan gitu. Makanya faktanya banyak juga yang keluar dari syariat. Nah, itu perlu untuk dikasih tahu. Atau misalnya jangan, itu kayaknya alirannya beda sama kita, gitu. Misalnya gitu. Kalau misalnya sholat harus sujud pakai batu misalnya, nah gitu kasih tahu. Kalau kata Bang Dulgering Wahabi jangan itu mah, kasih tahu. Ya. Itu penting untuk dikasih tahu. Ya. Ya bi ahadima aiban ayyakhbirahu bihi wa illam yastashirhu tuh. Walaupun ia tidak meminta arahan dari kita, walaupun orang itu nggak nanya sama kita kagak. Tapi kita tahu nih, daripada orang itu celaka, kita kasih tahu. Walaupun nggak nanya sama kita, walaupun nggak minta pendapat kita, kasih tahu aja udah. Kalau memang kita secara yakin tahu objek yang akan dideketinya itu ada cacat yang membahayakan dirinya. Itu bukan dengki, bukan. Itu. Nolongin orang. Saya juga jujur aja ini baru ini ya, baru mendapatkan jawabannya nih hari ini. Sebab semalam itu ada teman kawan ustadz juga ketemu sama kawan saya yang ustadz juga, tapi ustadz yang satu ini nih, kawan saya ini banyak melakukan penipuan di mana-mana ya, di antara di kalangan kita maksudnya ya, banyak korbannya lah gitu. Nah, kawan saya yang telepon saya ini antusias sekali, ini temen ente kan? Iya ini. Mas bilang besok pagi teleponan ada. Ya, saya ceritain. Saya belum tahu ini, oleh itu ternyata memang bahkan wajib ya. Wajib. Saya ceritain tuh begini. Saya bukan mau gibah, ya, karena takutnya kan di gibah maksudnya takutnya. Tapi saya niatnya adalah supaya nanti tuh jangan sampai tipu gitu. Kalau udah ketipu kan bahaya, bisa merusak semua supaya waspada. Ternyata di sini bagus nih. Justru di sini wajib dan harus memberitahukan kepada siapapun wa illam yastashirhu, walaupun ia tidak diminta pendapatnya, walaupun nggak ditanya. Tapi kalau kita tahu di situ ada aib, ada cacat, jangan kasih tahu, harus itu supaya tidak merugikan. Fala yakfi fi tabinil aibi, dan tidak cukup dalam menjelaskan cacatnya, huwa ma'ibun. Artinya ini barang ada cacatnya. Misalnya kalau dalam jual beli, ini barang ada cacatnya di bang ya, cukup nggak begitu? Enggak, harus jelaskan cacatnya apa. Ini barang nih ada cacatnya apa, harus dikasih tahu. Ya, wala innama la tahamtu bil aib. Atau kalau ini saya menduga ada aib, ada cacatnya, jangan gitu. Kalau ada aibnya, jelasin aibnya apa. Itu ya. Ntar kalau yang beli kan sekarang ya kalau cacatnya wajar mah nggak apa-apa dah. Ya kan tidak ada hal yang sempurna kecuali Allah katanya gitu. Enggak, ini kejadian loh ini. Ada orang ngelamar cewek, ditawarin cewek. Santri pulang mondok ditawarin perempuan sama orang kaya. Nikahin katanya anak saya pengen punya mantu santri. Ya namanya bocah polos, nggak pernah ketemu wadon ya, kecil di pondok. Mamanya udah girang aja, orang kaya mau bangunin majelis segala macam ya kan, siap. Tapi anak saya punya kekurangan,
Kan gitu. Kata bapak itu ngomong bapaknya, anak saya ini punya kekurangan cuman ya namanya santri kan. Wah dipikir ingat zaman dulu, anak saya buta, anak saya tuli, wah kurang. Ya, husnudon kan ya. Ternyata bully dari buta dari maksiat itu, tidak pendengar gibah segala macam. Mungkin begitu dia juga pikirannya, anak saya punya kekurangan. Kata teman saya nih, yang santri ini bilang, ya Pak, mana ada sih manusia yang sempurna? Semua kita juga punya kekurangan. Ya kan begitu? Hah? Nah ini kan bahaya kalau tidak menjelaskan apa kekurangannya. Dinikahin, ternyata kekurangannya adalah salah satu aib dalam pernikahan. Apa? Gukhobalin, akalnya tidak sempurna. Ini kan cacat dalam pernikahan. Harus dijelasin dari awal yang begitu itu tuh. Ya dia kan udah terlanjur nikah gimana? Ya kan? Akhirnya ya ujungnya sih pisah juga. Tapi kan itu melalui proses itu kan panjang juga dia. Pernikahan, malu sama tetangga kudu segala macam. Gukhobalin. Makanya kalau menjelaskan aib harus jelas. Jangan cuma nih ada cacatnya, ada kekurangan anak saya ini, ada kurangnya. Yalah, mana ada manusia yang sempurna. Karena teman saya begitu, pede banget lagi. Ya kan? Taunya aibnya aib yang terdapat dalam aib pernikahan. Maksudnya gini aib pernikahan itu. Dalam bab nikah itu nih Bang Umar, sedikit kita ngomongin pernikahan. Dalam pernikahan itu ada aib, dimana kalau ada aib itu, dimana kalau aib itu ada sebelum terjadi pernikahan dan diketahui setelah pernikahan, maka kita boleh fasakh dalam pernikahan. Bukan tolak, bukan. Fasakh itu membatalkan nikah. Ya antaranya misalnya kalau di perempuan itu yang pertama adalah junun, gila. Tadilah akalnya kurang gitu. Ya, anaknya cakep. Wah, terus begitu dinikahin malamnya ketawa-tawa sendiri. Ngeri gitu. Ya kan? Ini aib nih, cacat. Kalau ternyata itu tidak diceritakan sebelumnya, kita nggak tahu, maka itu kita sebagai laki-laki boleh mengembalikan dia kepada orang tuanya. Pashun nikah, bukan tolak. Batal nikah udah. Pun laki-laki sama, ternyata lakinya begitu dinikahin lakinya gila, nggak tahu, sama laki-laki juga itu aib pada laki-laki. Gila itu pada perempuan ataupun pada laki-laki aib. Hah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di perempuan itu ada yang namanya rotkun. Rotkun itu adalah farji yang tertutup dengan daging. Jadi farjinya tertutup sama daging, sehingga nggak bisa parkir di situ dah tuh. Ya, nggak bisa parkir tuh. Nah itu juga sama balikin. Nah ini gimana nih masuknya nih? Nggak ketahuan, nggak bisa balikin. Ini yang mahal. Ya. Yang ketiga, kenapa itu menjadi aib? Karena kan salah satu maksud nikah adalah itu, ibahatul wati, bolehnya muwati. Kemudian yang ketiga ada namanya kornun. Kornun itu pintunya kehalang tulang, ada tulang. Sama ya, cuma pokoknya kehalang lah itu. Itu juga sama, kalau perempuan maka itu bisa dikembalikan ke orang tuanya. Karena itu, ya itu maksud nikah nggak tercapai kalau itu ketutup. Kita bisa parkir sembarangan. Ya kan ya? Nah itu diantara aib. Kalau di laki-laki yang pertama tadi ya gila, sama laki-laki juga sama nih. Tahu lakinya gila ya balikin, jangan terima perempuan. Yang kedua misalnya apalagi Inin itu kalau Bang Anin mau Inin itu impoten. Ya begitu ini tahu-tahu nggak bisa bangun. Sama itu aib dalam pernikahan. Ya, aib dalam pernikahan, maka seorang perempuan juga bisa mengembalikan suaminya, artinya membatalkan pernikahan. Karena itu maksud nikah. Ada beberapa nanti kita mungkin di babnya.